Hi students, how are you? I hope that you are fine today. So today we're gonna continue our lesson, yaitu chapter 1 part 3. Di chapter sebelumnya atau di part sebelumnya kita udah belajar tentang pronoun. So kali ini kita bakalan belajar tentang pronoun lagi, tapi yang baru selain subjective and objective. Nah, kita bakalan belajar pronoun and also family members. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Let's we move to the next. Ada pronoun. Jadi di part 2 ini kita bakalan belajar tentang possessive adjective and possessive pronoun. Nah, kalau kalian udah belajar tentang subject and object, subject masih tetap sama, ada di Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, kalau possessive adjective, nah kalian itu pasti tahu kan, possessive berarti itu kepemilikan. Kepemilikan yang artinya kepemilikan kata sifat dan juga kepemilikan kata benda. Jadi kita bakalan belajar tentang possessive adjective dan possessive pronoun. So, apa sih possessive adjective dan possessive pronoun itu? Kalian bisa lihat di tabel, ada my, your, their, our, her, his, its, ada mine, yours, theirs, ours, hers, and his. Nah, gimana sih caranya buat tahu lebih lanjut tentang possessive adjective and possessive pronoun ini? We move to possessive adjective. So, possessive adjective, we use possessive adjective to show who owns or possesses something. Jadi, possessive adjective itu is usually followed by noun. Jadi, kita menggunakan kata possessive adjective itu untuk menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu. Nah, possessive adjective itu biasanya diikuti oleh kata benda. Oke, di sini kalian bisa lihat ada Ayu, Dewi, subjeknya, ada possessive adjective. Nah, possessive subject, subjeknya ini nanti diganti jadi possessive adjective. Contoh, ini buku saya. It's my book. Those are her bag. Tas-tas itu miliknya. This is their place. Ini adalah tempatnya. Jadi di sini kita belajar tentang nya. Nya di sini adalah kepemilikan sesuatu terhadap seseorang. Nah, kalian di sini udah ngerti kan? Jadi ini bukuku, ini bukunya dia, ini bukunya mereka. Jadi yang nya itu kalian bisa lihat di sini. Possessive adjective itu selalu diikuti oleh noun. Jadi possessive adjective itu letaknya di depan sebelum noun. Di sini ada its, it is, di sini ada my, di sini ada book. Oke, ini harusnya lingkarannya agak geser ya. Book di sini adalah noun. Jadi possessive adjective-nya terletak di sebelah noun. Oke? Karena dia bersifat menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu. Oh, ini adalah bukunya. So, ini adalah bukuku, my book. Ini adalah bukumu, your book. Ini adalah buku mereka, their book. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan? Jadi possessive adjective itu selalu ada di depan atau sebelum noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu apa sih, Miss? Kata benda ya berarti benda, kayak meja, kursi, bolpen, pensil, dan lain-lainnya. Itu namanya noun. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Miss ulang sedikit lagi. Jadi possessive adjective itu biasanya diikuti oleh kata benda. Jangan sampai salah. Harus diikuti oleh kata benda. Kalau misalnya possessive pronoun gimana, Miss? Oke, kita move ke selanjutnya. So, possessive pronoun itu hampir sama dengan possessive adjective itu tadi. So, we use possessive pronouns to refer a specific person, people, or things. Possessive pronoun itu digunakan untuk merajuk kepada orang atau benda yang tertentu. Jadi, sebelumnya kita udah dikasih tahu kalau, oh, this is my book. Nah, jadi ini itu lebih ke arah ini bukunya siapa sih, kayak gitu. This is my book. This is mine. This is di sini adalah buku dan mine itu adalah aku. Jadi this is mine. Ini milikku. Jadi kalau possessive pronoun itu artinya milik. Nah, subjeknya itu ada Ayu, Dewi, she, he, it, sama
Tapi untuk it nggak ada possessive pronounnya, cuma ada I, you, they, we, she, he, ada mine, yours, theirs, ours, hers, and his. Miss Titan bakalan kasih tahu kalau misalnya possessive pronoun itu adalah di belakang verb atau dia sebagai objek, jadi di belakang. This is my book. This is mine. Ini milikku. Whose pen is it? Punya siapa bolpen ini? It's yours. Ini milikmu. Whose pencil are those? Ini pensil-pensil punya siapa? Those are theirs. Jadi di sini adalah milik, milikku, milikmu, milik mereka, milik kita itu ours, miliknya perempuan hers, miliknya laki-laki his. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, this is my book, this is your jacket. Nah, berarti this is yours. Ini milikmu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasihkan benda, nih, this is yours. Nih, this is hers, punyanya dia. Nih, this is ours, punya kita. Jadi ini adalah milik. Jadi dia nggak diikuti oleh noun, tapi dia nge-reverse atau merujuk kepada spesifik orangnya. Udah dikasih tahu di awal kalau this is my book. Oh, berarti bukunya itu miliknya aku. This is my book, this is mine. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau possessive pronoun itu dia nggak diikuti oleh noun, tapi dia udah merajuk kepada siapa yang memiliki benda tersebut. Oke, sampai sini pasti kalian paham. Kalau misalnya kalian nggak paham and have any question, please ask me. Feel free to ask me anytime. Jadi kalian bisa tanya ke Miss Titan kapanpun. Sedikit tentang possessive adjective and possessive pronoun. Kalau ada pertanyaan, keep it and ask me later. Now we move to the exercise. Jadi contoh latihannya kayak gini. Possessive adjective or possessive pronoun. Jadi ini pakai possessive adjective or pakai possessive pronoun ya. Oke. She has got an umbrella. It is bla 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 umbrella. Nah, di belakang ada tulisan umbrella, which is ini adalah noun. Jadi ini harus her atau hers. Karena di sini she, berarti dia refers ke dia perempuan. Jadi ini pilihannya kalau nggak her, ya hers. Oke? Keep jawabannya, kita ke nomor 2. I have got a wooden spoon. It is bla 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 wooden spoon. Ada noun di belakang, jadi pakai possessive adjective or possessive pronoun. Good job, save it. Sekarang kita ke nomor 3. We have got some words. They are bla 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 swords. Ini swords ya, bukan words. Swords itu pedang. Jadi ini adalah good job. Keep it. Yang keempat adalah whose rubber is it? Punya siapa ini? It is bla 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 I. Ada I di sini di belakang dan gak ada nounnya, berarti pakai possessive pronoun. Yang kelima ada whose cars those are bla 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 they. Berarti pakai possessive adjective or possessive pronoun. Oke, good job. Now we move to the last. She has a cap. The cap is bla bla bla. Oke, itu refers ke she, jadi kita gak ada noun di belakangnya. The cap is bla bla bla, gak ada noun, gak ada subject or anything. Jadi possessive adjective or possessive pronoun. Very good. Now kita cocokkan jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Jadi bener banget, yang pertama itu jawabannya her umbrella, karena di belakang kalimat itu ada noun. Umbrella itu adalah noun, jadi harus her, yaitu possessive adjective. Lanjut nomor 2, it is my wooden spoon. Ini adalah sendok kayuku. Nah, wooden spoon di sini adalah noun, jadi kalian harus menambahkan possessive adjective di depannya. Oke, we move to the next number 3. Sama juga ada swords, yaitu pedang. Berarti itu adalah noun, kalian harus menambahkan possessive adjective di depannya. Oke, got it?
Now we move to possessive pronoun. Jadi ada tiga soal di bawahnya ini semuanya adalah possessive pronoun karena indikasi pertamanya adalah tidak ada noun di belakangnya. Yang kedua adalah semua ini menunjuk atau refers to someone. Kayak ini ada tanda kurung I, they, and then ada she juga di depannya. Dan ingat ini tidak ada noun di belakangnya, jadi bisa langsung dijawab kalau ini possessive pronoun. It's mine. Those are theirs. The cap is hers. Karena you actually know kalau misalnya ini capnya punyanya she, jadi kamu pakai hers. Sampai sini kalian ada pertanyaan tentang possessive adjective and possessive pronoun? Good job. Mungkin some of you ada pertanyaan and actually difficult to understand. Jadi sedikit susah untuk mempelajari ini, but kalian bisa diulang-ulang terus videonya. Jangan bosan-bosan buat belajar. Miss Titan juga bakalan ada buat kalian. Jadi kalian bisa tanya terus apapun tentang materi yang sudah Miss Titan berikan. Nah, we move to the next material. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai pronoun, silahkan chat langsung ke Miss Titan atau ngomong ke grup. Jadi kita bisa belajar bareng. Next, we move to family members. Oke, di sini Miss Titan bakalan memperkenalkan family members. Jadi family members itu adalah keluarga-keluarga inti kita. Ada grandparents. Grandparents itu artinya kakek nenek. Jadi grandfather and grandmothers called grandparents. Kakek dan nenek. Grandfather, grandmother. Next, ada parents. Parents itu adalah orang tua. Oke, good job. Ada father, ada mother. Kalau ayah berarti father, kalau ibu berarti mother. Ada juga siblings. Siblings itu adalah brother and sister. Jadi saudara kandung kita itu ada adik laki-laki dan adik perempuan. Atau young brother, young sister itu adik ya, adik perempuan, adik laki-laki. Tapi kalau older brother, older sister artinya kakak perempuan atau kakak laki-laki. Next, ada uncle, aunt, and cousins. Jadi ini adalah di luar keluarga inti, tapi ini adalah keluarga kalian. Jadi ada uncle atau paman, ada aunt atau bibi, atau cousins atau sepupu, atau anaknya uncle and aunt. Jadi ini adalah beberapa keluarga-keluarga inti kalian. Next, ada family members vocabulary. Kalian bisa belajar di sini. Ada family, ada grandparents, ada parents, and etc. Ada daughter, son, niece, nephew, cousin, sister, brother, sibling, aunt, uncle, mother, father, grandmother, grandfather, and etc. Jadi di sini ada family members vocabulary. Mungkin some of you pasti sudah tahu semua apa itu family members vocabulary. So this is the end of our lesson. Family members tuh nggak susah, ya gini-gini aja. Jadi kalian bisa elaborate more. So if you have any question, it's feel free for you to ask me, and I will help you to remind you or to teach you more about the pronouns, family members, and also introduction di chapter 1 ini. Jadi bisa kalian tanyakan apapun tentang materi ke Miss Titan langsung. So, congratulations, you have already finished the first chapter. Terima kasih banyak. Selama 3 pertemuan ini kalian sudah belajar tentang pronoun, introduction, and also family members. Good job, students. Miss Titan masih menunggu. Kalau kalian ada yang tanya, bisa langsung ke Miss Titan. So, I'll see you next week dengan materi-materi yang menyenangkan pastinya di minggu-minggu ke depan. Oke? Stay healthy. Please stay safe, jaga kesehatan, jaga diri kalian sendiri, jaga semuanya, jangan sampai kalian sakit. And also please keep the distance, jangan keluar-keluar kalau kalian gak penting-penting banget. So thank you so much for your attention. Let's we meet soon. Bye-bye students. See you next week.